Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI setelah melakukan serangkaian penyidikan, hari ini telah menetapkan 3 orang tersangka. Saya ucapkan terima kasih, tapi saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam kasus dugaan bagus. Saya kira enggak begini, orang memprotes pencopotan Dadan Indrayana itu kan sudah lama. Saya kira tidak sampai 2 bulan BGN itu terbentuk, itu Dadan Indrayana sudah kelihatan hanya ngerti ilmunya, ilmu bidang apa serangga, tetapi tidak ngerti birokrasi pemerintahan, tidak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai Kepala BGN Dadan Hindayana jadi tersangka kasus korupsi MBG. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Kepala BGN Dadan Hindayana jadi tersangka kasus korupsi MBG. Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan ex-Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Selain Dadan, Kejagung juga menetapkan ex-Wakil Kepala BGN Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka, kata Direktur Pendidikan Jambi. Desus Syarif Sulaiman, Rabu tanggal 3 Juni tahun 2026. Kepala BGN Dadan Hindayana ditahan Kejagung. Ex-Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana akhirnya mengenakan rompi tahanan yang menandakan statusnya sebagai tersangka. Ini setelah ia menjalani pemeriksaan sedari subuh, Rabu. Dadan Hindayana terlihat keluar dari gedung Bundar Kejaksaan Agung sekitar pukul 17. Ia mengenakan rompi merah muda dengan tangan di borgol. Ia langsung digelandang ke mobil tahanan tanpa menyampaikan sepatah kata pun kepada awak pers yang menunggu. Setelah Dadan, menyusul keluar sendiri tersangka lainnya Sony Sanjaya dan Lodewijk Pusung yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua BGN. Sebelumnya 3 mantan pemimpin BGN, Dadan Hindayana, Lodewijk Pusung, dan Sony Sonjaya diperiksa di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung Kejagung, Rabu. Tanggal 3 Juni tahun 2026. Setelah dibawa oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, sejak subuh tadi untuk diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi, sampai asyar proses permintaan keterangan terus dilakukan. Kejaksaan Agung kemudian mengumumkan penetapan tersangka 3 orang mantan pejabat BGN sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG pada BGN tahun-tahun 2025 sampai tahun 2026. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan terhadap Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP sebagai saksi, dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan ketiganya sebagai tersangka, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi di Gedung Jampitsus Kejagung, Jakarta, Rabu. Untuk modus, Syarif menjelaskan bahwa BGN menunjuk yayasan-yayasan yang bermasalah sebagai mitra SPPG. Yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantaranya dimiliki oleh Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP, katanya. Selain itu,
Ketiga tersangka juga melakukan proses pengadaan, baik barang dan jasa, di BGN secara melawan hukum. Usai ditetapkan sebagai tersangka, ketiga mantan petinggi BGN itu akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pada Rabu pagi, penyidik pada Jampitsus Kejagung juga menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlokasi di Jakarta Pusat. Penggeledahan itu merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Berdasarkan informasi yang dihimpun Republika, penggeledahan itu dilakukan sejak Rabu sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Penggeledahan itu dilakukan hingga Rabu sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Dari pantauan Republika, sejumlah penyidik Kejagung memasukkan sejumlah barang dalam box kontainer ke dalam mobil dari dalam kantor BGN. Setelahnya, tim penyidik meninggalkan kantor BGN pada sekitar pukul 17.22 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, seluruh penyidik dari Kejagung telah meninggalkan kantor BGN. Para penyidik itu menggunakan 3 unit mobil ketika meninggalkan kantor yang berlokasi di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, itu. Di sisi lain, ex-kepala BGN Dadan Hindayana telah mengenakan rompi tahanan yang menandakan statusnya sebagai tersangka di Kejagung pada Rabu sore. Hal itu dilakukan setelah ia menjalani pemeriksaan sedari subuh, Rabu. Sebelumnya 3 mantan pemimpin BGN, Dadan, Lodewijk Pusung, dan Sony Sonjaya, dilaporkan masih dalam pemeriksaan di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung Kejagung, Rabu. 3 orang itu telah dicopot dari jabatannya sebagai pimpinan BGN pada Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026. Kepala Staf Kepresidenan, KSP, Dudung Abdurrahman mengiyakan alasan Dadan Hindayana dicopot dari jabatan Kepala BGN oleh Presiden Prabowo Subianto. Dadan terendus terlibat dugaan jual beli titik dapur MBG. Ya, salah satu faktornya itu, jual beli titik dapur MBG, kata Dudung kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 3 Juni tahun 2026. Dudung menduga Prabowo sudah lama memantau dugaan kecurangan atas penyelenggaraan MBG. Atas dasar itulah, Dudung meyakini Prabowo memilih mencopot Dadan. Saya punya keyakinan bahwa Bapak Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau, ujar Dudung. Dudung optimistis pencopotan Dadan demi perbaikan BGN ke depannya. Sehingga di BGN itu semakin transparan, akuntabel dan betul-betul keinginan Bapak Presiden bahwa ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal, tidak ada terjadinya korupsi, tidak ada terjadinya penyimpangan, tidak ada terjadinya menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok maupun golongan, ujar Dadan. Dudung menegaskan Prabowo ingin program MBG untuk kepentingan rakyat. Hal itu ditujukan untuk terciptanya sumber daya manusia yang unggul. Dudung mengendus salah satu faktor Dadan dicopot lantaran diduga terlibat dalam jual beli titik dapur. Kemungkinan besar seperti itu, banyaklah informasi-informasi ke beliau. Saya rasa ke Presiden yang nyampe bukan tidak serta-merta dari temuan saya di lapangan tetapi dari banyak sumber lah, ujar Dudung. Kejagung tetapkan Dadan, Sony, Lodewijk jadi tersangka kasus BGN. Kejaksaan Agung Kejagung RI menetapkan ex-kepala Badan Gizi Nasional, BGN, Dadan Hindayana sebagai tersangka korupsi. Penetapan tersangka dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus usai memeriksa Dadan pada Rabu 3/6 hari ini. Selain Dadan, Kejagung juga turut menetapkan 2 mantan wakil kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung sebagai tersangka. Pada kesempatan hari ini, Rabu, tanggal 3 Juni tahun 2026, tim penyidik Jampitsus setelah melakukan rangkaian penyidikan telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional (BGN) pada tahun-tahun 2025 sampai tahun 2026, ujar Pelekapus Penkum Kejagung, Muhammad Jeffrey dalam konferensi pers di depan Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu sore. Di tempat yang sama, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi menerangkan Dadan, Sony, dan Lodewijk ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa sebagai saksi. Tim Jampitsus telah memeriksa 3 orang saksi diantaranya Saudara DH selaku Kepala BGN. Saudara SS selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional.
Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi, katanya, bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan Saudara DH, SS, dan LP berdasarkan dua alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan DH, SS, dan LP sebagai tersangka, imbuh Syarif. Sebelumnya Dadan, Sony, dan Lodewijk udah mengenakan rompi pink sebagai tanda tahanan Kejagung, dan langsung dibawa menuju rutan untuk ditahan dalam rangka penyidikan. Terlihat tangan mereka juga diborgol. Dadan DKK terlihat digiring petugas keluar secara terpisah dari gedung Kejagung, mulai sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Muhammad Jeffrey menyebut penggeledahan dilakukan tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus di kantor BGN. Penyidik Pitsus Pidana Khusus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN, ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Rabu 3/6. Berdasarkan informasi yang diterima Indonesia.com, kasus ini berawal dari temuan pelanggaran pada proyek pengadaan SPPG. Sumber itu menyebut pelanggaran ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi BGN. Pintu masuknya itu, setelah itu baru masuk nanti jual beli titik yang dilakukan oleh oknum BGN. Ujar sumber tersebut. Sebelumnya Dadan, Sony, dan Lodewijk telah lebih dulu dicopot Presiden RI Prabowo Subianto dari jabatan mereka di BGN. Pencopotan itu diumumkan Mensesnek Prasetyo Hadi pada Selasa, 2/6 malam. Prasetyo kala itu mengungkapkan pencopotan Dadan DKK itu karena alasan pelanggaran kedisiplinan dalam pelaksanaan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Sebagai pengganti Dadan, Prabowo mengangkat Wakil Kepala BGN Nani SD yang jadi Kepala BGN. Sebagai pengganti Sony dan Lodewijk, Prabowo mengangkat Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Dadan DKK jadi tersangka dan ditahan terkait kasus korupsi tata kelola MBG. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Son Aya dan Lodewijk Pusung telah ditahan Kejaksaan Agung. Ketiganya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun-tahun 2025 sampai tahun 2026, kata Direktur Pen. Yidikan pada Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi, dalam konferensi pers di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 3 Juni tahun 2026. Dia mengatakan penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah tanggal 29 Mei tahun 2026. Penetapan tersangka diawali pemeriksaan 3 orang tersebut sebagai saksi. Setelah melalui pemeriksaan tersebut, Saudara DH, SS, dan LP, sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, S selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi dan LP selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis, ucap Syarif. Dadan, Sony, dan Lodewijk telah dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dari jabatan mereka di BGN pada Selasa, 2/6. Diduga korupsi program MBG, Kejagung tahan ex-kepala BGN. Setelah pelaksanaan pemeriksaan dan penggeledahan, mantan kepala BGN dan 2 wakil kepala BGN resmi ditetapkan sebagai tersan GKA dan ditahan oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung Kejagung resmi menahan Kepala Badan Gizi Nasional BGN periode Agustus tahun 2024 Juni tahun 2026, Dadan Hindayana, DH, bersama 2 pejabat teras BGN lainnya pada Rabu, 3/6. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis MBG tahun anggaran tahun 2025 sampai tahun 2026. 2 tersangka lainnya adalah Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya SS, dan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organis, ASI, Lodewijk Pusung, LP. Direktur Penyidikan, Dirdik Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman, menjelaskan bahwa ketiga tersangka langsung diantar ke rumah tahanan Rutan Salemba Cabang Kejagung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menggunakan mobil tahanan sekitar pukul 17 WIB.
Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik melalui serangkaian pemeriksaan dan menemukan minimal 2 alat bukti elektronik yang cukup, ujar Syarif dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu 3/6. Syarif mengungkapkan, modus korupsi ini menyasar anggaran jumbo program MBG yang mencapai Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp258 triliun pada 2026. Program yang seharusnya dikelola oleh Yayasan Sekolah sebagai Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, justru diselewengkan. Para tersangka diduga menggunakan dan mengendalikan yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan mereka untuk meraup insentif hingga miliaran rupiah per hari. Setelah pelaksanaan pemeriksaan dan penggeledahan, mantan Kepala BGN dan 2 Wakil Kepala BGN resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung. CR 36. Tanggal 3 Juni tahun 2026. Bacaan 2 menit. Selain mengendalikan yayasan secara melawan hukum, para tersangka juga bersekongkol dalam proses pengadaan barang dan jasa. Mereka mengintervensi pejabat pembuat komitmen (PPK), serta melakukan penggelembungan harga, markup, dan memalsukan kebutuhan real dalam penyusunan kerangka acuan kerja. Beberapa pengadaan yang terindikasi bermasalah antara lain, 21.801 unit motor listrik, 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit komputer tablet, 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Perbuatan para tersangka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, tegas Syarif. Atas perbuatannya, ketiga pejabat tersebut dijerat dengan pasal 603 dan pasal 604 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebelum melakukan penahanan, penyidik telah menggeledah kantor BGN, kediaman para tersangka, dan sejumlah tempat terkait berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal tanggal 29 Mei tahun 2026. Saat ditanya mengenai potensi keterlibatan yayasan yang terafiliasi dengan partai politik atau militer, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapis Penkum Kejagung, Muhammad Jeffrey, bersama Dirdik menegaskan bahwa peluang pengembangan kasus tetap terbuka lebar. Penyidikan ini baru dimulai. Selama ditemukan bukti baru, tentu kasus ini akan terus kita kembangkan, kata Syarif. Saat ini, tim penyidik Kejagung masih terus menghitung total kerugian negara, menginventarisasi yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka, serta berkoordinasi dengan pihak BGN terkait operasional yayasan tersebut. Perhitungan masih berjalan, ujar Dirdik kepada media. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.